Nah, ini saran untuk calon jemaah haji tahun 2026. Kalau dari saya, Apa aja yang harus disiapkan? kalau dari saya selaku di sini saya sebagai tugas kesehatan, Kang Alman. Oh, kesehatan apalagi. Ya. Jadi yang jadi concern, yang jadi perhatian khusus adalah mempersiapkan kesehatan pastinya. Iya. Ya. Secara fisik, ya baik secara fisik maupun Mental. secara mental, Iya. jasmani, rohani itu. Betul. Karena di sini tidak mengenal usia, siapapun bisa sakit. Sakit. Iya. Iya. Bahkan yang muda-muda pasti ada kena batuk pilek pada Iya, itu pasti. Iya. Nah, jadi kenapa sebabnya para pribumi Mekah di saat musim haji banyak yang meninggalkan kota Mekah? Itu banyak faktor ya. Selain temperatur di saat musim haji itu panas dan jalanan macet, juga banyak virus yang datang dari seluruh dunia. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya, dan di video kali ini saya mau nge-share nih buat teman-teman semua tentang fakta menarik tentang kota Mekah di saat haji yang jarang diketahui banyak orang. Dimana di saat haji ini semua umat muslim di seluruh dunia ingin datang ke kota suci Mekah, termasuk juga Indonesia. Tapi pribumi Mekah banyak yang meninggalkan kota suci Mekah. Mau tahu kenapa sebabnya? Jadi tonton video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Nih, fakta yang ke-1, kenapa Allah keluar dari rumah, saya baru beres mandi ya. Keluar dari pintu tuh kayak ditempeleng saking panasnya. Beberapa hari ini di kota suci Mekah semenjak saya datang dari Jeddah, temperatur di Mekah ini benar-benar ekstrim, panas. Dimana jam 5 sore, ya jam 5 sore matahari udah mulai tenggelam, itu temperaturnya 50 derajat. Nah itu salah satu kenapa orang pribumi Mekah di saat haji banyak yang meninggalkan kota Mekah. Yang ke-1, temperatur panas. Panasnya temperatur di saat musim haji beda dengan hari-hari atau bulan-bulan sebelumnya. Terus fakta yang kedua, kota Mekah itu macet ya, macet di saat musim haji. Jadi orang Mekah selama, tapi tidak semua orang Mekah sih, kebanyakan orang Mekah di saat musim haji banyak yang meninggalkan Mekah di saat selama jemaah haji masih ada di Mekah ya, macet. Yang kedua, jemaah haji itu hampir semuanya di saat setelah hajian sakit, termasuk juga saya nih ya, luar biasa. Padahal saya ini saya nggak hajian sama anak dan istri, tapi di saat musim haji saya baru datang dari Jeddah ke Mekah cuman beberapa hari, itu langsung sakit. Dan bukan terjadi ke saya aja, tapi hampir ke semua orang pada sakit. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa orang pribumi Mekah di saat haji banyak yang meninggalkan kota Mekah di saat musim haji. Sebenarnya masih banyak lagi. Nah, sekarang saya mau jalan beli obat karena saya dan istri, Dedo terutama, sakit karena kemarin saya bikin konten seputaran haji, sering capaka-cipiki sama jemaah haji. Hampir satu hotel itu nggak ada yang nggak batuk. Kebayang nggak? Hampir satu hotel nih ya, semuanya batuk. Dan saya nggak pakai masker, dan malam meriang panas, langsung tuh sampai biru nih ya, sampai langsung diinfus. Sekarang Halo
It's different. Ada suaranya. Kemarin sama sekali nggak ada suaranya dan nggak menunggu waktu lama. Dedo sekarang badannya panas, tapi karena Dedo itu aktif banget. Tuh pipinya merah guys ya. Sekarang kita mau beli obat ke apotek. Nah, apotek di saat musim haji di Mekah itu penuh sepenuh-penuhnya. Oke. Sekarang saya mau jalan sambil nyari makan sore hari di Mekah sambil nunjukin. Sekarang nih orang Mekah udah mulai mau siap balik ke Mekah ya. Kebanyakan yang keluar negeri karena gair jauh kata orang Arab itu udara yang sangat-sangat ekstrim di saat musim haji. Oke, sekarang kita lanjut di sini. Lihat ya. Jadi di saat musim haji di kota Mekah, saking panasnya banyak pepohonan yang rontok seperti ini ya. Ini juga pada layu. Apalagi di Madinah. Sekarang ini temperatur panasnya luar biasa. Di Madinah ini benar-benar ekstrim. Tuh lihat ya. Tanaman tuh pada layu guys, saking panasnya. Tuh lihat ya, pada layu tuh, pada kering. Tuh. Beberapa hari terakhir ini memang kota Mekah ini panasnya luar biasa dan sebenarnya salah satu penyebab kenapa orang Mekah itu banyak yang keluar Mekah di saat hajian. Loh, kok mereka nggak haji? Mereka itu haji udah nggak kehitung guys ya. Nah, di saat COVID kemarin itu banyak yang haji itu kebanyakan pribumi Mekah. Karena tahu tidak terlalu ramai, tidak terlalu padat. Jadi banyak ini virus ya, terutama influenza. Terus yang kedua penyebab orang Mekah banyak keluar dari kota suci Mekah itu panas ya. Mereka ada yang ke Indonesia, banyak orang Arab yang ke Mekah, ke Indonesia, terus ke Eropa, ke Amerika. Temperaturnya tidak se ekstrim di sini di Mekah. Kemarin ya Allah, saya sebenarnya bukan bikin konten sih, city tour, mau ngejemput jemaah di mana, di hotel jemaah haji dan jemaah haji maksudnya. Karena banyaknya subscriber, banyak yang minta foto dan minta salaman, capa kacipiki. Itu nggak nunggu waktu lama, saya langsung terkena influenza meriang. Dan biasanya kalau udah kena satu rumah kena semua. Dan itu bukan hanya saya saja ya, semua para pekerja haji. Pak Dedi juru masak padahal, chef ya, itu sekeluarga sakit sampai anak yang baru bayi lahir pun kena. Nah, teman saya Bahrawi juga setelah kerja haji ini biasanya langsung medical check up ya. Nih lihat, kota Mekah padahal hajiannya udah beres ya, dan hajian tahun ini sangat-sangat ketat. Lihat, macet semacet-macetnya, jalan pun dipadati sama bis ya, sampai ke sana. Jadi banyak yang bertanya, Bang, orang Mekah banyak hajiannya enak dong, tinggal berangkat. Sebenarnya enggak gitu juga sih. Kenapa hajian itu diperketat? Justru saya tuh sering ngomong seperti ini. Haji di zaman Nabi sulit menghadapi alam. Haji di zaman modern sulit menghadapi jumlah manusia yang semakin banyak. Saya selama ngebahas tentang haji ilegal, banyak orang yang marah dan ingin ngajak
ayo kamu duel sama saya. Kok urusannya jadi gini gitu. Duel sama saya, kamu mempermalukan orang. Loh, mempermalukan orang gimana? Justru mengedukasi. Saya bilang, kamu ini enak nggak kena dendaannya 90 juta. Kalau mau hajilah yang benar, pakai visa haji, jangan menyalahi aturan. Jadi manusia itu harus punya prinsip. Kalau memang kita bertakwa sama Allah, kita harus menghargai apapun peraturan. Justru ini peraturan yang baik untuk pelaksanaan ibadah haji. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi pemerintahan Arab Saudi ini luar biasa. Jadi ini akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya, di mana dulu para jemaah haji banyak yang terlantar, yang mana haji resmi, karena tendanya diserobot sama orang yang pakai visa non haji. Kita jalan ke arah depan ya. Ini jemaah haji masih ada yang di Mekah, sebagian yang mulai bertolak ke Madinah. Oke, sekarang kita lanjut di depan supermarket sambil beli cemilan, sambil beli makanan ya, karena anak saya ini doyan banget nyemil. Di saat haji atau musim haji, walaupun musim hajinya udah beres, tapi para jemaah haji masih banyak yang ada di Mekah. Saat musim haji itu yang datang ke supermarket itu nggak ada pribumi ya. Ini ada yang dari Cina, tuh, dari Turki, dari Maroko, Mesir, termasuk juga Indonesia. Tuh, kalau musim haji tuh gini, di pinggiran jalanan kota Mekah banyak banget yang jalan kaki. Kalau pribumi Mekah mana ada yang jalan kaki seperti ini, guys. Masya Allah ya. Pribumi Mekah tuh hampir semuanya kaya-kaya, guys. Pribumi Mekah itu ya. Mereka bisa ditemukan jalan kaki itu di tempat-tempat olahraga, jogging track gitu loh. Di kawasan-kawasan elit Mekah, yaitu Al-Awali. Tuh, para jemaah haji sibuk sedang beli oleh-oleh untuk dibawa pulang. Tuh, itu jemaah haji Indonesia tuh. Beli oleh-oleh untuk dibawa pulang ke Indonesia. Masya Allah. Nah, alhamdulillah sekarang saya sudah sampai apotek ya. Dan ini ada petugas haji. Apa kabar? Alhamdulillah. Dari mana? Dari DKG 59 Banten. Oh, Banten ya. Iya. Nah, jemaah dari Banten ini banyak pastinya yang sakit. Iya, betul. Banyak banget ya. Saya baru datang dari Jeddah, baru ada mungkin 5 hari, langsung sakit. Nah, makanya guys, para pribumi Mekah di saat haji atau musim haji itu banyak yang keluar karena banyak yang sakit. Coba kita tanya langsung ke petugas haji. Di kloter ini banyak yang sakit. Batuk pilek terutama. Batuk pilek ya. Batuk pilek. Nah, batuk pilek itu cepet banget nyebarnya. Ya. Saya ini salaman sama antum, apalagi sampai Cepaka Cipiki. Saya bikin konten ke hotel jemaah haji, salaman Cepaka Cipiki. Malamnya meriang. Iya. Nah, apalagi petugas haji. Kalau antum sendiri sakit nggak? Alhamdulillah belum. Belum ya? Iya. Saya jangan sampai. Jadi gini, antum beli obat-obatan untuk persiapan. Ya. Mudah-mudahan jangan sakit ya. Tapi biasanya petugas haji, jemaah haji setelah hajian itu sakit. Ya biasalah, karena apa? Karena kita berkerumun dengan jutaan umat muslim di seluruh dunia, ya nggak? Kontak langsung. Ini fakta loh. Jadi pribumi Mekah di saat musim haji itu pada keluar negeri. Keluar ya. Iya, selama musim hajian berlangsung. Mau tahu kenapa sebabnya? Ya itu. Satu, temperatur panas, dan banyak virus dari seluruh dunia tumplek ke sini. Jadi seperti itu. Ini masuk vlog saya nggak apa-apa ya? Apa?
Oke. Izin tayangnya kapan nih Kang Arman? Besok jam 11 siang. Besok jam 11 siang. Iya, besok. Jadi Masya Allah tadi ya, emang harus berpikir positif Kang. Iya. Ya. Selama di Mekah ya. Saya lewat dari hotel saya 428. Iya. Baru keinget Kang Arman, Masya Allah, pengen ketemu atau Iya. pengen lihat lah. Ahlan. Pulang dari 502 mau balik ke sana, ketemu di sini. Alhamdulillah. Sudah Nah, nontonin Kang Arman. makanya Gitu. jemaah haji itu kalau bisa pakai masker seperti ini ya. Pakai masker. Kenapa antum nggak pakai masker? Saya ini menghargai komunikasi. Oh, ini pakai masker tapi karena mau saya wawancara ya. Aslinya saya kemarin datang nengok saudara Sepakat Cipiki di mana saudara saya lagi pulang meriang. Saya langsung di infus, panas badan langsung tuh sampai biru. Luar biasa. Jadi hal menarik yang saya share ini bahwa di mana umat muslim di seluruh dunia termasuk juga Indonesia di saat haji itu ingin datang ke Mekah, tapi kenapa orang Mekahnya malah pada keluar negeri? Ya walaupun tidak semua, karena di saat haji jalanan macet, cuaca panas, dan banyak virus dari seluruh dunia datang semua ke sini. Oke, udah haji berarti ya? Alhamdulillah. Masya Allah, hajinya mabrur insya Allah, dan jangan lupa besok ditonton. Nah, ini saran untuk calon jemaah haji tahun 2026. Kalau dari saya, Apa aja yang harus disiapkan? kalau dari saya selaku di sini saya sebagai tugas kesehatan Kang Arman. Oh, kesehatan apalagi? Ya. Jadi yang jadi concern, yang jadi perhatian khusus adalah mempersiapkan kesehatan pastinya. Iya. Ya. Secara fisik, ya baik secara fisik maupun Mental. secara mental, Iya. jasmani, rohani itu. Betul. Karena di sini tidak mengenal usia, siapapun bisa sakit. Sakit. Iya. Iya. Bahkan yang muda-muda pasti ada kena batuk pilek pada Iya, Allah, itu seperti pasti. Iya. Terus Jadi mempersiapkan dari jauh-jauh hari saat mulai tahun pemanggilan haji ya sudah iya, mulai minimal 6 bulan sebelum berangkat ke Mekah itu harus mulai terbiasa jalan kaki jarak kiloan. Iya, apalagi yang harus siapkan Karena obat-obatan. memang betul haji itu ibadah fisik. Betul. Saya merasakan yang muda seperti itu ya, jalan kaki puluhan kilometer. Kalau secara dikolektif puluhan kilometer itu kan. Iya. Ya terutama saat masa arusnya itu kalau diakumulasikan berapa kilometer itu kita Selama di jalan. sini ya. Iya. Allah. Gitu. Termasuk obat-obatan. Penting itu ya. Obat-obatan penting. Baik yang punya riwayat penyakit maupun tidak. Untuk- Terutama yang punya riwayat sakit. Wah, itu lebih harus diprioritaskan. Selama masa haji ya. Iya. Jadi untuk kurang lebih 40 sampai 42 hari seperti itu. Nah itu guys, ini langsung dari petugas kesehatan, tim petugas kesehatan haji ya tahun 2025, bahwa haji itu ibadah yang mengandalkan fisik. Jadi yang punya riwayat penyakit maupun yang tidak harus prepare obat ya. Nih, saya tinggal di Mekah ini udah lumayan ya, bertahun-tahun. Tapi di saat haji itu nggak pernah lolos, pasti sakit. Suara saya baru sembuh. Serak-serak. Iya, kemarin nggak ada suara, makanya saya nggak bikin video 2 hari. Karena suara habis. Saya Sepakat Cipiki, pulang ke rumah langsung sakit. Pokoknya buat antum mudah-mudahan sehat ya. Selama bertugas melayani para tamu Allah, sampai pulang di Indonesia sehat. Nanti berkabar aja, komen aja, nanti saya balas insya Allah. Ini besok tayang jam 11 siang waktu Saudi Arabia. Izin saya ini pakai masker lagi. Oh, pakai masker harus. Tadi kan kita Iya. walau agak kasih jarak, komunikasi harus pakai masker lagi. Iya. Buat jemaah haji, terutama yang sedang batuk pilek, ya tetap menggunakan APD, terutama masker, karena menghindari kontak saat Betul. bicara, saat batuk. Jadi percikan droplet namanya. Ah, Droplet itu seperti ada percikan saat kita bicara. Jadi liur. liur ya, dari ludah mungkin atau Iya. sedikit. Itu berpengaruh sekali, cepat penularannya. Wah, cepat. TikTok gitu kan. Iya. TikTok gitu. Makanya
apotek ini di saat musim haji tempat yang paling dicari. Saya sekarang sekali beli obat habis 400 real untuk saya, anak dan istri. Jadi obatnya itu beda-beda, luar biasa. Oke, Haji namanya? Udan Mutakin Latif, masya Allah. Jangan juga saya. Iya. Besok tonton jam 11 siang. Ya. Oke. Arab Saudi. Iya, ayo. Assalamualaikum. Nah, itu tadi wawancara saya dengan tim kesehatan haji tahun 2025 ya. Jadi banyak banget yang harus disiapkan, terutama untuk para calon jemaah haji tahun 2026 nanti. Terutama fisik ya dan mental itu harus benar-benar disiapkan, karena haji itu mengandalkan ibadah yang mengandalkan fisik, harus terbiasa jalan kiloan. Nih, dari sini tempat saya berdiri ke Jamarat ini jaraknya kurang lebih 1 kilo ya ke sini. Tenda jemaah haji ini di balik gunung ini harus melewati. It's different. Lewati yang namanya nggak kelihatan sih, Terowongan Mina ya, gunung ini, seberang gunung ini, dan itu ditempuh dengan jalan kaki. Makanya kalau misalkan mau mabit itu biasanya jemaah haji lebih banyak duduk di sana. Nah, ini peralatan haji kemarin yang sekarang sudah mulai diangkut, dikeluarkan, di mana kemarin para jemaah haji di seluruh dunia tendanya seperti ini ya, masya Allah tabarakallah. Nah, jadi kenapa sebabnya para pribumi Mekah di saat musim haji banyak yang meninggalkan kota Mekah, itu banyak faktor ya. Selain temperatur di saat musim haji itu panas dan jalanan macet, juga banyak virus yang datang dari seluruh dunia. Pribumi Mekah di saat musim haji itu banyak yang keluar Mekah ya. Oke, kita bantu. Ini ada mobil kontainer yang mengangkut Taib. Saya jadi nolongin orang nih. Gimana, Meg? Ini orang nggak bisa bahasa Arab. Oke guys, nanti dilanjut lagi. Oke, segitu aja dulu untuk video saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share video ini ke seluruh dunia, biar teman-teman yang belum pernah datang dan belum pernah tahu tentang dua tanah suci Mekah dan Madinah jadi tahu dan jadi lebih terinspirasi dan termotivasi lagi untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah. Doa saya di Mina buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.